Halo pemirsa Unhas TV, jumpa lagi bersama saya Zahra Sabita Suceng dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita teraktual hanya untuk Anda. Pemirsa, Aliansi for Palestina Universitas Hasanuddin menggelar aksi solidaritas terhadap Palestina pada Kamis sore di Taman Unhas. Mereka menyuarakan dukungan dan keprihatinan terhadap warga Palestina. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi for Palestine Universitas Hasanuddin menggelar aksi damai bela Palestina di Taman Unhas pada Kamis, 13 Juni 2024 sore. Aksi yang digelar pada pukul 16.00 WITA ini membawa sejumlah atribut poster yang bernada simpati terhadap warga Palestina pun turut dibentangkan. Salah satunya bertuliskan "We Stand with Palestine". Mereka menyuarakan dukungan dan keprihatinan terhadap situasi yang sedang dialami oleh warga Palestina. Aksi solidaritas yang diikuti mahasiswa ini melakukan orasi diwakili dua mahasiswa menyampaikan sejumlah poin penting, yaitu hak atas kemerdekaan, perjuangan melawan penindasan, perdamaian, keadilan, hingga hak-hak pengungsi Palestina. Mereka mengutuk kekerasan yang terus terjadi di Palestina dan menyerukan penghentian segera segala bentuk agresi terhadap warga sipil, terutama di Rafah dan Gaza yang merupakan lokasi yang paling berdampak. Sementara Koordinator UAP Muhammad Mahfud mengatakan, melalui aksi solidaritas ini agar masyarakat sadar dan peduli akan krisis kemanusiaan yang terjadi di Palestina. Diinisiasi oleh UAP, Unhas Alliance for Palestine. Oke, untuk tujuannya sendiri itu? Tujuannya tidak lain dan tidak bukan sebagai aksi solidaritas terhadap teman-teman terhadap kaum muslimin di Palestina. Apa saja yang disuarakan dalam aksi? Bahwasanya yang terjadi di Palestina sekarang itu ada krisis kemanusiaan. Paling tidak usaha ini dilakukan untuk orang-orang mengetahui bahwasanya ada krisis kemanusiaan yang terjadi di Palestina. Aksi poin pentingnya mungkin tidak lain dan tidak bukan kembali lagi ke tujuan awal, bahwasanya aksi ini dilakukan betul-betul untuk solidaritas terhadap Palestina, mengingatkan kepada banyak kalangan bahwasanya krisis kemanusiaan itu sudah sampai kepada titik akhir yang dimana kita betul-betul harus peduli terhadap krisis Palestina di sana. Harapannya bahwasanya semakin banyak kalangan yang terbuka matanya, terbuka mata batinnya untuk senantiasa mendukung Palestina dan dalam mungkin kedepannya bisa membangkitkan lagi aksi-aksi yang lebih besar. Aksi solidaritas tidak hanya ditunjukkan melalui orasi, namun aksi yang diinisiasi mahasiswa UAP ini juga dirangkaikan dengan bedah buku berjudul On Palestine. Dalam bedah buku ini menghadirkan narasumber dosen sastra Arab Unhas, Supratman. Didampingi moderator Zian, ia menjelaskan sejarah Palestina dan Israel dari pandangan dua kritikus terkenal. Bedah buku On Palestine ini diisi diskusi dan tanya jawab interaktif dengan mahasiswa yang mengikuti aksi solidaritas. Gerakan aksi Aliansi for Palestine diharapkan menguatkan semangat kepedulian di kalangan mahasiswa dan masyarakat terhadap Palestina. Zulkarnain Muhammad Syafrizal, Unhas TV. Berdasarkan data BPS tahun 2024, sekitar 1 juta anak di Indonesia terlibat dalam pekerjaan di bawah umur. Masalah sosial ini menuntut intervensi mendalam dari pemerintah dan berbagai pihak untuk melindungi hak anak dan memastikan mereka mendapatkan pendidikan yang layak. Data terbaru dari Badan Pusat Statistik tahun 2024 menunjukkan bahwa ada sekitar 1 juta anak yang dipekerjakan di bawah umur 18 tahun. Masalah ini bukan hanya soal pelanggaran hukum, tetapi juga isu sosial dan ekonomi yang kompleks. Masalah pekerja anak seringkali dipicu oleh kondisi ekonomi yang memaksa keluarga untuk mengorbankan pendidikan anak demi kebutuhan hidup. Orang tua yang kesulitan secara finansial kerap mempekerjakan anak mereka untuk menambah penghasilan. Namun, ini berujung pada eksploitasi fisik dan mental anak. Dalam banyak kasus, anak-anak yang bekerja di jalanan sangat rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi. Lalu, bagaimana pemerintah dan berbagai instansi terkait menangani isu ini? Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi anak-anak. Beberapa kebijakan telah diimplementasikan, termasuk rehabilitasi anak dan pembinaan bagi orang tua. Namun, tantangan terbesar adalah mengintegrasikan kebijakan ini dengan aksi nyata di lapangan.
Pendidikan menjadi salah satu solusi kunci dalam mengatasi pekerja anak. Akses pendidikan masih menjadi hambatan besar. Selain faktor ekonomi, kesadaran akan pentingnya pendidikan juga perlu ditingkatkan di kalangan orang tua dan masyarakat. Pemerintah perlu memperkuat sinergi dengan stakeholder untuk memberikan jaminan sosial dan pelayanan yang lebih efektif bagi anak-anak dan keluarga mereka. Berbicara tentang pekerja anak yang dikatakan BPS tahun 2023 ada 1 juta pekerja anak yang dipekerjakan di bawah umur 18 tahun, itu sebenarnya masalah sosial yang krusial menurut saya. Karena kenapa? Kita melihat dulu dari kepalang tingginya, yaitu kepada orang tuanya dulu. Orang tuanya ini mempekerjakan anaknya seperti apa? Karena ada beberapa faktor misalnya yang mempekerjakan anak dari kondisi misalnya sosialnya, misalnya ekonomi yang rendah, yang terpaksa anak itu harus bekerja di bawah umur. Nah, bentuk dalam intervensi seperti ini adalah pengeksploitasian. Karena bentuk eksploitasi itu kan berbagai macam. Karena seperti kita melihat bahwa eksploitasi itu bentuknya dari hanya fisik dan beberapa faktor-faktor lainnya. Nah, pekerja anak ini sepertinya menjadi ladang bagi orang tua untuk mempekerjakan anaknya, bagaimana anak ini untuk mendapatkan uang seperti itu. Nah, untuk itu bagaimana kita sebagai akademisi bisa memberikan masukan-masukan dari pemerintah bahwa pekerjaan ini harus diberikan kebermanfaatannya seperti itu. Nah, kalau menurut saya pekerja anak ini salah satu bentuk eksploitasi. Karena kenapa? Anak ini kan masih di bawah umur. Dia itu masih harus memperoleh pendidikan, harus bermain dengan teman-teman sebayanya. Nah, itu yang harus diperhatikan. Maka dari itu pemerintah juga harus menyiapkan sumber daya manusia. Sumber daya manusia di sini adalah pekerja sosialnya, yang bagaimana pekerja sosial ini kan salah satu profesi ilmu sosial yang baru, yang sudah lama sebenarnya. Tapi bagaimana pekerja sosial ini bisa menghandle semua bentuk intervensi terhadap anak. Karena kalau kita melihat di dalam KHA ada namanya KHA, Konvensi Hak Anak. Konvensi Hak Anak ini kita melihat bagaimana anak mendapatkan perlindungan khusus dari orang tua, seperti itu. Nah, kalau dari dalam konvensi anak, kalau kita melihat lagi dari faktor risk, anak ini kan kalau misalnya bekerja di bawah umur kan rentan resiko terpapar kelompok rentan misalnya. Kelompok rentan seperti misalnya pengeksploitasian, misalnya seperti kondisi sosial dan spiritualnya, itu yang kita melihat seperti itu. Intervensi dari pekerja sosial juga sangat penting dalam menangani masalah ini. Pekerja sosial memiliki peran krusial dalam melakukan asesmen dan intervensi terhadap anak yang bekerja di bawah umur. Mereka membantu mengidentifikasi kebutuhan anak dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk memberikan bantuan yang diperlukan. Upaya seperti pendampingan, sosialisasi, dan community-based inclusive development juga perlu diperluas. Penanganan pekerja anak memerlukan pendekatan menyeluruh dan kolaboratif. Mari kita bersama-sama meningkatkan kesadaran akan pentingnya melindungi hak anak dan mendukung mereka untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik. Feni Septiani Samuel, Muhammad Saiful, Unhas TV. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Zara Sabita Suceng beserta kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.